Hai, halo semua sobat Cublak Suweng, gimana kabar kalian hari ini? Hari Rabu pagi. Gimana nih kalian cuacanya? Apakah mendung, hujan, ataupun terang benderang? Waduh, sesibuk apapun kalian jangan lupa ya sempatkan waktu untuk scroll HP dan kunjungi channel Cublak Suweng karena akan ada banyak kabar berita terbaru tentang politik di Indonesia pastinya hanya untuk Anda. Jadi, bila kalian baru menemukan channel ini, silahkan klik loncengnya untuk subscribe. Ayo, tik-tik, subscribe dulu yuk, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru pastinya dari Cublak Suweng hanya untuk Anda. Oke, kali ini Cublak Suweng punya kabar terbaru ini ya dari koalisinya Partai Nasdem, PKS dan juga Demokrat, di mana dari awal ini sudah direncanakan di tanggal 10 November 2022 ya untuk memperingati Hari Pahlawan. Di situ mereka bertiga ini akan mengumumkan deklarasi koalisi. Nah, akan tetapi kok ternyata ada kesepakatan lagi bahwa itu tidak jadi tanggal 10 November. Dan digadang-gadang ini katanya ini sebabnya PKS digoda. Nah, digoda apa lagi ya? Yang dulu kan pernah nih katanya digoda menteri. Nah, sekarang digoda apa lagi nih ya? Kita simak beritanya. Ketua DPP Partai Nasdem yaitu Willy Aditya ya memastikan bahwa deklarasi koalisi bersama dengan Partai Demokrat dan PKS pada 10 November 2022 nanti tidak bisa dilaksanakan. Senada dengan hal tersebut, Partai Keadilan Sosial atau PKS pun akhirnya ikut angkat bicara terkait dengan gagalnya deklarasi pada 10 November nanti, di mana ada terpaan isu ya bahwa PKS ini digoda lagi untuk meninggalkan koalisi agar tidak ada yang mendukung Anies Baswedan dan juga Nasdem begitu. Nah, di sini juru bicara dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Muhammad Khalid menerangkan ya bahwa tidak ada keretakan dari gagalnya 10 November 2022 untuk deklarasi, tidak ada gitu ya. Dan di sini Khalid menjelaskan bahwa mundurnya deklarasi tersebut itu bukan berarti karena ada ancaman atau ada tanda keretakan, tetapi hal ini merupakan proses alamiah dalam membangun koalisi. Karena inti dari koalisi adalah bertemunya titik kepentingan semua pihak yang akan berkoalisi. Di sini Khalid pun juga menerangkan bahwa pihaknya menghormati nih untuk wacana deklarasi dari 10 November 2022 atas usulan Partai Nasdem. Namun menurut PKS hal ini tuh belum bisa dilakukan karena pembahasan di tim kecil antara Nasdem, PKS, Demokrat itu belum tuntas. Jadi masih ada hal yang belum dituntaskan di sini, tapi kok harus deklarasi tanggal 10 dan di sini PKS belum siap gitu ya. Khalid bilang bahwa PKS ini menyelesaikan dulu sejumlah hal kecil dulu sebelum deklarasi dilakukan. Nah, makanya deklarasi pun akhirnya mundur. Ditambah lagi ada agenda dari PKS dan Demokrat yang masih belum selesai ya, di mana PKS ini baru akan melaksanakan rapat Majelis Syuro pada akhir tahun. Sedangkan untuk Demokrat ketua umumnya yaitu Agus Harimurti Yudhoyono ini sedang berada di luar negeri. Nah, ditambah dengan dua hal itu, jelaslah tanggal 10 November nanti akan sangat sulit untuk dilakukan deklarasi koalisi. Di sini pun Nasdem mengatakan ya bahwa pihaknya ini menghormati sekali dan menunggu sesuai mekanisme masing-masing parpol. Yang terpenting komitmen untuk koalisi ini semakin mengerucut dan tinggal kesepahaman formal saja. Setidak-tidaknya komitmen demi komitmen itu sudah semakin mengerucut ya, bagaimana kesepahaman dan tinggal dituangkan dalam formal menjadi kesepakatan bersama, ujar Willy. Nah, kapan waktunya deklarasi? Paling cepat ya akhir tahun 2022. Jadi digeser nanti paling cepat di akhir tahun, mungkin menunggu PKS karena rapat dari Majelis Syuronya baru akhir tahun ya. Dan tapi ya ini tidak menutup kemungkinan bahwa deklarasi akan dilakukan sendiri-sendiri oleh partai. Jadi ada dua kemungkinan. Deklarasi akan dilakukan pada akhir tahun atau akan dilakukan sendiri-sendiri oleh partai. Nah, yang penting semangatnya nih, semangatnya satu dalam koalisi perubahan, kata Nasdem. Nah, di sini terkait dengan isu godaan untuk PKS ada kabar terbaru lagi nih ya, bahwa PKS katanya sedang ditawari koalisi oleh Gerindra dan juga PKB. Wah, jadi semakin banyak yang tertarik dengan PKS ini ya.
Namun ternyata godaan itu tuh tidak ngefek untuk PKS. Di sini PKS merespon tentang isu tersebut ya. PKS ini menegaskan bahwa partainya itu bukanlah anak gadis yang bisa digoda. Kemarin ada tawaran jatah menteri 2 kursi buat yang bisa ninggalin Nasdem dan juga ninggalin dukungan untuk Anies Baswedan. Sekarang ada tawaran lagi untuk gabung koalisi ke Gerindra dan PKB dan itu ditolak juga. Ah, kayak anak kecil aja nih digodain, kata juru bicara PKS Ahmad Mabruri pada Selasa 8 November 2022. Mabruri pun juga menambahkan ya bahwa sejauh ini pihak PKS itu belum mendengar ya adanya godaan dari Partai Gerindra maupun PKB. Karena sementara ini PKS hanya berkomunikasi dengan Partai Nasdem dan juga Partai Demokrat perihal koalisi pemilu nanti di 2024. Nah, itu versi PKS. Kita lihat versinya Demokrat yang katanya juga digoda untuk meninggalkan koalisi dengan Partai Nasdem. Di sini koordinator jubir DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengatakan ya bahwa dalam beberapa waktu terakhir memang makin sering muncul godaan. Hal itu menunjukkan langkah Nasdem, Demokrat dan PKS sudah tepat untuk berkolaborasi bersama. Koalisi perubahan ini berjuang untuk rakyat dan banyak mendapat dukungan masyarakat di mana-mana. Tak heran kalau ada pihak yang khawatir dan mungkin saja berupaya untuk mengganggu, entah dengan isu, godaan, bahkan ancaman misalnya. Yang penting kitanya sendiri seperti apa, kata Herzaki pada Selasa 8 November 2022. Herzaki pun mengklaim bahwa koalisi perubahan ini makin lengket dan solid, di mana komunikasi antara 3 parpol ini harus terus berjalan ya secara intens dan semua harus dibahas bersama karena koalisi ini menempatkan ketiga partai itu setara. Jadi tidak ada yang lebih, tidak ada yang di bawah. Bahkan semakin banyak nih kemajuan yang diperoleh dari komunikasi ketiga parpol ini. Nah, waduh, semakin banyak godaan semakin kesini ternyata ya. Tidak cuma PKS yang digoda dengan menteri-menteri, jatah kursi menteri, dan juga dengan tawaran dari partai lain untuk bergabung. Ini ternyata dari Demokrat pun juga ada godaan-godaan ini ya untuk meninggalkan koalisi. Wah, tapi gimana nih menurut kalian? Apakah salah satu dari kedua partai ini akan meninggalkan Partai Nasdem dan meninggalkan dukungan untuk Anies Baswedan? Silahkan tulis di kolom komentar ya, karena godaan-godaan semakin kesini kok semakin berat. Ada lagi tawaran menteri, sekarang ada lagi juga tawaran bergabung ke partai yang lain. Tulis di kolom komentar, jangan lupa support selalu channel Cublak Suweng. Sampai ketemu di video selanjutnya.